Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana perkembangan teknologi informasi mempengaruhi strategi global perusahaan? Nah, bagaimana perkembangannya? Perkembangannya itu dilihat dari manfaat teknologi informasi dalam perusahaan. Yang pertama, yaitu mengurangi biaya perusahaan. Di mana biaya perusahaan dapat menekan biaya produksi lantaran biaya operasional otomatis berkurang ketika teknologi informasi dimanfaatkan. Yang kedua, mempermudah pemantauan kinerja karyawan, di mana komunikasi dan pemantauan kinerja karyawan dapat dilakukan dalam satu layar. Saat ini, laporan dan absensi kehadiran bisa dikirim secara online. Yang ketiga itu ada komunikasi cepat. Hambatan dan berkomunikasi menjadi masalah fatal dalam bisnis, dalam perusahaan juga. Beruntungnya dengan teknologi informasi yang cepat dan berkembang, kini manusia dipermudah dengan berbagai fitur dan aplikasi yang ada. Yang ketiga itu ada penyebaran informasi dan akses yang sangat mudah, di mana informasi dan jarak jauh bisa didapatkan dalam hitungan detik. Karena media transfer informasi ini pun beragam, bisa dipilih sesuai kebutuhan yang kita gunakan dalam perusahaan. Adapun peran teknologinya, yaitu secara umum sistem informasi memiliki beberapa peran pada perusahaan. Yang pertama itu mengurangi resiko. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 2, yaitu apa sajakah faktor pendorong yang menentukan potensi globalisasi industri. Faktor-faktor globalisasi industri yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal munculnya globalisasi berasal dari luar negeri atau perkembangan dunia. Yang diantara lain adalah yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi tidak akan lepas dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pesatnya ilmu teknologi, manusia dapat melakukan suatu penelitian sekaligus menciptakan fasilitas yang memudahkan kerja dan aktivitas sehari-hari. Kemajuan ilmu dan teknologi menghasilkan alat komunikasi dan transportasi serba canggih, dapat mempermudah arus informasi dan transportasi secara cepat tanpa mengenal ruang dan waktu. Semakin canggih juga merupakan salah satu bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong munculnya globalisasi. Yang kedua ada kesepakatan internasional tentang pasar bebas. Hadirnya perdagangan bebas merupakan hal-hal yang bisa menguatkan terjadinya globalisasi di dunia ini. Tentunya fenomena ini terjadi karena mayoritas negara-negara yang ada saat ini menerapkan sistem ekonomi terbuka. Setiap negara bisa bekerja sama dengan negara lainnya, dan tentunya Indonesia pun melakukan hal ini dengan negara lainnya. Hal ini menurut adanya komunikasi yang semakin intensif antar negara-negara di dunia. Yang ketiga ada keberhasilan perjuangan pro-demokrasi atau politik dunia. Keberhasilan perjuangan pro-demokrasi di berbagai negara di dunia sedikit memberi inspirasi munculnya tuntutan transparansi dan globalisasi di sebuah negara. Salah satu yang penyebab munculnya demokratisasi di berbagai belahan dunia adalah setelah runtuhnya Uni Soviet. Yang keempat, meningkatnya fungsi dan peran lembaga-lembaga internasional. Lembaga internasional tersebut seperti IMF, PBB, Palang Merah Dunia, ASEAN, WTO. Saya ingin melanjutkan jawaban dari teman saya, faktor internal. Yang pertama, ketergantungan sebuah negara terhadap negara lain, yaitu negara yang berkembang sangat membutuhkan barang dan jasa dari negara-negara maju untuk membangun negerinya. Yang kedua, kebebasan pers atau media. Kebebasan pers atau media sangat berperan penting dalam era globalisasi. Yang selanjutnya, yang ketiga, berkembangnya transparansi dan demokrasi pemerintah. Kesadaran para pemegang kekuasaan dengan paradigma baru menjadi pemimpin yang bersih, berwibawa, adil, dan transparan. Selanjutnya, yang keempat, berkembangnya cara berpikir dan semakin maju pendidikan masyarakat. Hal ini menjadikan masyarakat semakin kritis terhadap berbagai informasi dan perkembangan dunia. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Agung Diavida Iswari, NPM 1832121691. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana kaitan antara strategi pemasaran global dan standarisasi? Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran global.
Strategi pemasaran global meliputi dua pendekatan, yaitu strategi pemasaran standar dan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kondisi negara tempat bisnis perusahaan yang dipasarkan. Strategi pemasaran dengan pendekatan standar lebih menekankan pada pasar global yang memiliki sifat pelanggan yang homogen. Strategi ini menekankan perusahaan untuk dapat memasarkan produk dan layanan yang sama di seluruh dunia dengan menggunakan identik strategi dengan biaya yang lebih rendah dan margin yang lebih tinggi. Selanjutnya, penjelasan standarisasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Menjelaskan tentang standarisasi, mengembangkan EPG, Edstonic, dan framework. Dalam hal ini menyatakan bahwa orientasi yang lebih disukai oleh perusahaan multinasional yang geosentrik adalah global produk. Kemudian framework tersebut diperluas menjadi EPRG, yaitu dengan menambahkan orientasi regionalistik oleh Win et al. Tahun 1973. Akan tetapi supremasi unik dan global produk tetap tidak berubah, dan Crick 1989 mengumpulkan argumen yang sama bagi perusahaan pada tahap rasionalisasi global yang paling tinggi. Meskipun demikian, pernyataan David telah menimbulkan peradaban Porter yang merupakan manfaat-manfaat skala ekonomis yang meliputi produk. Promosi Kurtz dan Wolf 1986 jadi argumentasi tersebut menyarankan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup atau survive di pasar global adalah melalui standarisasi total dalam bauran pemasaran atau marketing mix. Menurut Terpas dan Starat 1993, ada beberapa faktor yang mendorong standarisasi, yaitu penghematan skala produksi, penghematan dalam penelitian dan pengembangan, penghematan dalam pemasaran, dan yang keempat, mobilisasi konsumen. Dalam hal ini untuk menumbuhkan loyalitas kepada konsumen yang sering bepergian dari suatu negara ke negara lain. Yang kelima, citra negara asal. Misalnya dalam hal ini beberapa produk dibeli karena citra negara. Yang keenam, produk industri. Yang ketujuh, pengoperasian via ekspor alam. Hal ini lebih memudahkan jika produk bersifat standar. Hal-hal yang mendorong standarisasi adalah yang pertama, masalah kesederhanaan dari biaya produksi dan introduksi untuk menjaga konsistensi dan citra produk. Yang ketiga, berkaitan dengan teknologi tinggi untuk mengurangi antara pemakai maupun produsen, serta untuk meningkatkan kompatibilitas dengan memberikan spesifisitas industri. Adapun kaitan strategi pemasaran global dengan standarisasi, yaitu dalam persaingan industri yang semakin kompetitif, perusahaan harus menentukan orientasi strategi kompetitif yang akan dijalankan. Terdapat 3 strategi yang dapat dipilih oleh perusahaan, yaitu berbiaya rendah, diferensiasi, dan fokus. Terkait dengan strategi yang diajukan dalam rangka menjadi pemimpin sektor industri dalam perekonomian global mengenai perdebatan apakah suatu perusahaan nasional yang ingin memasuki pasar global harus melakukan penyesuaian satu persatu kepada negara yang sasarannya melalui proses bauran pemasaran internasional atau melakukan standarisasi atas produk. Jadi, standarisasi menjadi salah satu langkah untuk mengadaptasi pada selera konsumen secara global. Standarisasi inilah yang saat ini dititik beratkan oleh pemerintah Jerman terhadap perusahaan-perusahaan domestiknya agar menjadi pemimpin dalam industri pada tatanan global. Dalam perekonomian global, bentuk hubungan perdagangan bukan lagi dalam bentuk hubungan bilateral ataupun tripartit, sehingga sasaran konsumen bukan lagi hanya 1 atau 2 negara, namun konsumen secara global melayani pasar multinasional karena dapat meningkatkan pangsa pasar dan penjualan.
Standarisasi akan menciptakan keseragaman yang konsisten di setiap pasar sasaran, pemangkasan ongkos produksi dengan memusatkan produksi di suatu tempat. Baik, terima kasih. Om Santi Om. Nomor 4, apa manfaat dari implementasi strategi pemasaran global? Ada dua manfaat, yaitu satu, mengambil manfaat dari peluang untuk pertumbuhan dan ekspansi, dan yang kedua, untuk bertahan hidup. Contohnya adalah Bio Farma, perusahaan yang berbasis di sektor farmasi dan mencegah penyakit ini harus menjadi kebanggaan Indonesia. Bagaimana tidak, BUMN ini termasuk dalam 30 perusahaan farmasi dunia yang dapat mengekspor vaksin ke 131 negara. Bio Farma memang tergantung pada pasar global dalam proses produksinya. Dengan adanya 65% produknya yang diekspor dari berbagai negara. Sudah aktif selama 124 tahun, perusahaan global ini berinovasi di bidang vaksin. Pada tahun 2015, Bio Farma diberi izin oleh WHO untuk mengekspor vaksin pentavalent di seluruh dunia. Vaksin ini agak inovatif karena merupakan kombinasi dari 6 vaksin dasar seperti difteri, polio, pertussis, tetanus, hepatitis B, dan juga Haemophilus influenza B. Dengan pertemuan ini, imunisasi yang dilakukan pada bayi tidak perlu sebanyak 9 kali seperti biasa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Perbedaan pemasaran global dan regional adalah pemasaran global adalah kemampuan perusahaan untuk memasarkan ke hampir semua negara di planet ini. Dengan jangkauan yang luas, kebutuhan untuk produk atau jasa suatu perusahaan didirikan. Perusahaan global yang mempertahankan kemampuan, jangkauan, pengetahuan, staf keterampilan, wawasan, dan keahlian untuk memberikan nilai kepada pelanggan di seluruh dunia. Perusahaan memahami kebutuhan pelanggan layanan lokal dengan solusi standar global atau produk dan mengalokasikan bahwa produk yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan optimal dari biaya, efisiensi, dan lokalisasi dalam kontimun kontrol kustomisasi terbaik untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan global. Sedangkan pasar regional adalah pasar yang transaksinya meliputi suatu daerah atau wilayah yang lebih luas. Contohnya adalah pasar Klewer di Surakarta. Terima kasih, sekian jawaban dari saya. Soalnya adalah apa kelebihan dan kelemahan dari strategi pemasaran regional. Kelebihannya itu adalah sebagai sintesis yang memungkinkan pemahaman secara holistik dan komprehensif atas ruangan. Sedangkan kekurangan dari pemasaran regional itu adalah kurang jelasnya struktur serta fokus yang berorientasi pada masalah. Sekian, terima kasih.